kuliah semester 5, lanjut semester 1 ya ini ya. Semester 1 mahasiswa baru, masih daring ya. Jadi kita ketemu via online. Jadi kakak kelasmu juga sampai berapa tahun nih, 2 tahun ya. Temunya lewat online ya. Gak apa, yang penting semuanya tetap sehat ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tentang apa? Sudah lihat kontrak kuliah ya? Tentang apa yang mau kita bahas hari ini? Struktur penulisan ilmiah. Oke, berarti Anda ngecek ya, hari ini mau kuliah apa sih? Gitu ya. Sudah bisa menikmati jadwal perkuliahan ya. Kalau dulu Anda SMA sudah online juga ya? Online, Ibu. Selama pandemi ya? Biasa online berarti ya. Baik, selamat datang di FKM ya. Anda kalau nanti sampai jadi sarjana ya akan sering ketemu dengan saya. Saya di bagian kesehatan lingkungan ya. Sedikit perkenalan ini ya. Nama saya Anita Dewi Mulyaningrum. Kalau buat dek satunya Anita Dewi Prahastuti. Gitu ya. Jadi dua suku kata kita sama-sama pakai kacamata begitu. Mahasiswa biasanya keliru ya. Karena sekarang ini zamannya online, kalau Anda mau kenal lebih dekat sebenarnya gampang ya. Anda tinggal ketikkan nama saya di Google gitu ya, akan keluar semua ya. Riwayat pendidikan, kemudian riwayat publikasi ya, mata kuliah yang pernah diampu, sebenarnya semuanya ada di sana. Sedikit kenalan ya, kalau nggak kenal nanti nggak saya. Biasanya sih saya mengajarnya itu di semester atas biasanya, semester 4 ke atas biasanya. Tapi 2 tahun ini kok saya dapat semester 1 lagi gitu ya. Dulu di semester awal, kemudian sempat lama nggak megang semester awal. Saya hanya ngajar di semester 4, 5, 6, 7, 8 ya. Cuman di 2 tahun terakhir ini saya diberikan kesempatan untuk ngajar semester 1 lagi di mata kuliah penulisan ilmiah begitu. Saya yakin penulisan ilmiah ini bukan sesuatu yang asing buat Anda ya. Mungkin Anda pernah ada pengalaman menang LKTI begitu? Ada di kelas ini? Pernah lolos begitu? Belum ada pengalaman? Sempat online ini, sempat ini juga ya, agak berkurang ya lomba-lomba ya, lombanya online ya. Tapi setidaknya mungkin ada yang punya pengalaman pernah juara di LKTI, penulisan LKTI tingkat sekolah, tingkat kecamatan, provinsi ya, tingkat nasional ada saat SMA, SMP dulu. Siapa? Gak ada. Nah, biasanya nih kalau di FKM ada yang namanya UKM Lentera ya. Teman-teman di UKM Lentera itu yang biasanya menulis, pasti yang ditulis adalah karya tulis ilmiah, ikut lomba dan bisa jalan kemana-mana kalau dulu ya, sampai ke luar negeri, ke Eropa ya, karena menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi nanti Anda di perkuliahan ini wes jelas gitu ya, apa yang Anda kerjakan nanti tugas kuliah ya, bikin paper ya, apalagi sampai nanti skripsi itu adalah salah satu contoh karya tulis ilmiah yang nanti memang harus Anda pertanggungjawabkan sebagai syarat Anda memperoleh gelar sarjana gitu. Jadi sarjana S1 itu lebih ke thinking ya daripada praktek ya, yang biasanya tertuang di karya tulis itu. Jadi minimal 1 lah ya karya tulis yang Anda hasilkan supaya Anda bisa memperoleh gelar sarjana. Minimal 1 deskripsi ya. Tapi sebenarnya ketika nanti Anda mengerjakan tugas-tugas itu Anda sudah terlatih ya, dilatih untuk nulis
karya tulis ilmiah. Artinya dalam melakukan penulisan itu Anda harus memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, gitu ya. Mungkin ada yang pernah nulis di koran? Pernah? Tahu? Belum. Ini mahasiswa terjauh dari mana? Sumatera ada? Dari Sumatera ada? Papua yang ada ya? Selalu biasanya gangguan nih, kasihan ya, gangguan jaringan. Terjauh di mana nih? Jember-Jember aja? Sebagian besar dari Jember. Ada dari Jawa Barat? Saya, Bu. Ada beberapa. Ini posisi Anda masih di sana, di rumah nih? Iya, Bu. Di rumah ya? Ya siap-siap nanti kalau Anda kuliah tetap muka harus ke Jember ini. Oke, kita sedikit kenalan, ngobrol sedikit ya. Nah, kalau Anda mau kenal saya, sebenarnya gampang ya. Anda masukkan Google nama Anita Dewi Moyaningrum. Kalau track recordnya seorang akademisi atau dosen, itu Anda bisa lihat di Sinta ini ya. Ini profil saya di sini, artinya di sini menunjukkan berapa karya tulis yang ditulis gitu ya. Berapa karya tulis yang dipublikasikan ke masyarakat. Gitu ya. Anda bisa lihat ya. Jadi kalau mau tahu, penasaran, masukkan aja siapa. Dosen yang lain pun pasti punya begitu. Jadi di sana Anda bisa melihat Bu Anita itu pernah nulis apa saja sih? Karya tulis ilmiahnya tentang apa saja sih Bu Anita Moyaningrum itu ya? Anda bisa cari di sana. Kelihatan semua sebenarnya. Oh, kalau nulisnya banyak ke karya tulis ilmiah ke tema ini gitu, ke tema itu gitu ya. Anda bisa lihat di sana. Coba nanti bisa nganggur-nganggur, cek-cek gitu ya, iseng-iseng boleh ya. Ada yang ditaksir nih Pak ini misalnya gitu ya, penasaran ya. Dia gimana nih publikasinya nih ya? Anda bisa masukkan aja namanya, dia akan keluar nanti. Publikasi karya tulis ilmiahnya ada berapa? Temanya apa saja? Gitu ya. Artinya nanti kalau Anda misalnya tertarik pada satu tema, oh saya harus menghubungi siapa? Saya harus menghubungi Bapak siapa? Itu ada semua. Ya. Jadi apa aja ini terbuka nih sekarang. Gampang dicari ya. Daripada Anda tiktokan ya, baca-baca gitu ya, profil dosen-dosen saya ini bagaimana sih publikasi karya tulis ilmiahnya seperti apa, bisa Anda baca-baca. Gitu ya. Google Scholar juga ada. Masukkan aja Google Scholar namanya Anita Dewi Moyaningrum atau siapa, Pak siapa, Bu siapa, ya kan keluar di sana. Publikasinya berapa, karya tulis ilmiahnya berapa ratus gitu ya. Nah, itu kelihatan semua di sana. Ini ada di akun saya nih. Kalau Anda masukkan Google aja udah keluar semua di sana ya. Homepage-nya begitu, Google Scholar atau Google Academia ya. Tertariknya karya tulis ilmiah ini ya. Terkait karya tulis ilmiah loh ya. Jadi publikasi risetnya, karya tulis ilmiah yang dipublikasikan apa saja, itu ada semua di sana ya. Iseng-iseng dibukain gitu ya bisa ya. Oh, di sana nih kebanyakan nulisnya nih. Jadi di sana adalah karya tulis ilmiah gitu ya. Ada di Google Scholar ya. Di ResearchGate juga ada ya. Saya pernah tulis apa aja itu semuanya terrecord di sana. Anda kalau mau baca nggak usah japri-japri ke saya. Buka aja itu di sana. Saya mau baca tulisannya Bu Anita tentang ini. Buka aja ResearchGate. Apa sih yang ditulis gitu ya. Kok ada semua. Itu karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya kalau mau dicontohkan sebenarnya karya tulis ilmiah contohnya seperti apa saja. Anda bisa buka sendiri gitu ya. Tinggal cari aja. Nama dosen Anda siapa? Tertarik sama siapa sih? Neng FKM itu kayak kok wis gak ono sing bujang ya. Oh, ada sih ya. Mungkin ada dua dosen yang bujang ya. Kalau saya anaknya udah 3 nih ya. Nah, itu bisa dilihat di sana ya.
terkait publikasi karya tulis ilmiah. Sekali lagi, skupnya di karya tulis ilmiah. Gimana sih cara nulis karya tulis ilmiah? Di sana ada semua ya, artikel, kemudian proceeding ya, paper ya, ono kabeh ya. Tulisan di koran ada semua di sana. Anda bisa baca. Gak usah japri-japri, bisa dibaca online. Gitu ya. Oh ya, ini dosenku nulis apa gitu ya. Karya tulis ilmiahnya apa saja itu ada semua. Gitu ya. Nah, iseng-iseng dibukain itu bisa ya. Kalau dibuka jangan fotonya gitu tok ya. Anda bisa lihat. Contohnya artikel bagaimana sih gitu ya. Contohnya proceeding itu bagaimana. Bagaimana menulis pendahuluan itu ada semua di sana ya. Itu ya. Ini ada semua. Dosen sa FKM ono kabeh. Dosen luar FKM ada semua. Jadi Anda bisa nge-track gitu ya. Di track aja. Ini saya contohkan. Ada akun Sinta, ada akun Google Scholar ya. Ada ResearchGate ya. Ada semua di sana ya. Mungkin kalau nganggur-nganggur. Banyak nganggurnya atau banyak sibuknya nih Anda nih semester 1 nih? Banyak nganggurnya ya. Tapi aja TikTok kan ya. Dikurangi hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Dikejar bahwa Anda harus lulus tepat waktu 4 tahun begitu. Saya rencana hidup saya ini mau kemana itu sudah harus Anda pikirkan karena Anda sudah bukan siswa lagi, Anda sudah maha. Kalau sudah maha maka pengajarnya pun juga akan memperlakukan Anda seperti seorang mahasiswa. Jadi silahkan Anda memilih apa yang menurut Anda baik dan terima konsekuensinya gitu ya. Wis gak dijewer-jewer, gak disenen-seneni ya sakarepmu gitu. Hidup Anda sudah mulai harus direncanakan dengan baik. Jangan sia-siakan waktu gitu ya. Jadi harus fokus. Memang sekarang ini godaannya besar. Online pengennya buka-buka yang lain gitu ya. Anda ikut kuliah tapi buka-buka yang lain gitu ya. Nggak bisa terkontrol sudah. Tapi yang namanya mahasiswa Anda harus punya filter ya, bahwa saya sudah umur sekian, hidup saya ini harus bagaimana, itu sudah diserahkan ke Anda. Pengajar sudah menganggap Anda seorang yang dewasa. Gitu ya. Urip-uripmu dhewe ya. Apa yang Anda ambil, apa yang Anda lakukan, konsekuensinya pasti ada, terima sendiri gitu. Jadi setiap bertindak selalu dipikirkan konsekuensinya apa. Kurangi hal-hal yang nggak penting, kurangi hal-hal yang nggak perlu gitu. Baik, kita masuk ke struktur penulisan ilmiah. Ada yang ditanyakan ke saya dari perkenalan tadi ya? Mungkin ada yang mau tanya? GR saya ini ya. Silakan, tidak ada? Terkait publikasi karya tulis ilmiah ada semua di Google gitu, boleh ada akun Sinta, itu di sana ada peringkat ya, sebenarnya peringkat dosen se-Indonesia itu ya. Berapa? Peringkat dosen UNED gitu ya, kelihatan di sana. Terkait publikasi ilmiah, karya tulis ilmiah. Apa yang ditulis gitu ya. Track recordnya ada semua di sana. Anda bisa baca-baca di sana. Di Sinta. Kalau Google Scholar ya biasa itu umum ya, Google Scholar ya. Di ResearchGate, riset ini saya sering dapat surat elektronik dari teman-teman dosen di luar negeri. Jadi publikasimu ini, dia pengen diskusi, itu bisa ya, komunikasi lewat sana ya. Terus diajak, saya punya riset ini, kamu pegang Indonesia, saya pegang negara saya, itu dapat dari riset. Kali dapat pesan ya. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Lanjut. Lanjut ya. Struktur penulisan ilmiah. Oke, saya hanya menyampaikan secara umum. Struktur penulisan ilmiah secara umum ya. Karena jenis-jenis karya tulis ilmiah itu banyak. Dan kita
hanya mengikuti ya. Ada proceeding tadi saya sampaikan. Proceeding itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih? Proceeding itu apa? Ada yang tahu? Artikel jurnal penelitian sudah tahu gitu ya. Nah, itu jenis-jenis karya tulis ilmiah ya, banyak macamnya. Jadi secara umum saja nanti. Kalau kita berbicara bagaimana kita mempublikasikan di artikel jurnal, di proceeding, itu ya beda-beda. Tapi ada hal-hal yang memang harus dipenuhi ketika kita melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Ada kaidah-kaidah utama yang kita harus pegang gitu. Nggak boleh lewat apapun itu jenis karya tulis ilmiah. Begitu. Gitu ya. Nanti kita akan membahas terkait pengertian, struktur, fungsi ya, ciri-ciri karya tulis ilmiah Anda harus penuhi di sana supaya apa yang Anda tulis itu masuk kategori karya tulis ilmiah, bukan yang lain. Jenisnya macam-macam ini ya. Kemudian struktur penulisan ilmiah secara umum ya. Jadi struktur penulisannya seperti apa? Saya kira kalau sudah pernah Anda ikut lomba ya sebenarnya gitu-gitu aja sih, ada pendahuluan gitu ya. Tujuan. Pendahuluan itu isinya apa sih? Latar belakang, tujuan, manfaat gitu. Nanti ini struktur penulisan ilmiah yang baku itu akan Anda harus penuhi ketika Anda mengerjakan skripsi. Jadi Anda pernah lihat buku pedoman penyusunan skripsi FKM UNED gitu. Pernah lihat? Sudah pernah lihat? Belum ya, aduh si aduh ya. Jangankan Anda ya, kakak kelasmu semester 7 aja ditanya, iya kamu udah baca berapa kali nih? Nulisnya sih gak karu-karuan gitu ya. Masih 2 kali Bu. Baca lagi nih ya. Strukturnya salah semua gitu ya. Tapi setidaknya Anda pernah baca. Nanti tak kasih tugas deh ya biar baca ini. Meskipun pedoman penulisan skripsi FKM UNED itu berbeda sama Fakultas Ekonomi UNED, berbeda sama Fakultas Pertanian UNED, berbeda gitu ya. Kita harus ngikuti aja di sana. Strukturnya hal yang mendasar sama, tetapi macam-macam variasinya ya, bisa sangat berbeda-beda. Untuk di FKM UNED sendiri sudah beberapa kali ada perubahan ya. Nah ini kadang-kadang mahasiswa yang habis ini mau ada perubahan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah loh. Maka ondang lulus kok timbangannya apa merubah lagi strukturnya gitu ya. Segera lulus, habis ini ada perubahan. Jadi disempurnakan begitu. Jadi ada beberapa perubahan. Tetapi tetap yang baku atau yang harus dipenuhi dalam kaidah penulisan karya tulis ilmiah harus dipenuhi. Itu ya. Oke, kita bahas sedikit terkait pengertian. Apa sih pengertian? Adila, coba Dil, bacaan Dil. Slide saya Dil. Pengertian karya tulis ilmiah itu sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis ya. Jadi kemampuan yang harus Anda miliki ketika Anda jadi mahasiswa adalah kemampuan menulis. Ini seringkali saya temui mahasiswa ini aktif di kegiatan kampus ya, pinter ngomong ya, ngomongnya kemana-mana, wah bagus. Tapi begitu disuruh nulis, amburadul. Itu sering kali saya temui. Jadi begitu ujian ya, ujian dia esai, terutama kalau offline, itu ketahuan. Maksudnya apa anak ini nulis ini, itu ya, itu ketahuan. Padahal ketika kita berkomunikasi di depan, di kelas, ketemu langsung, dia presentasi menjelaskan apa yang mau dia sampaikan, dia bagus. Tetapi ternyata tidak bisa berkomunikasi secara tulisan. Itu ada yang begitu. Kadang di ujian skripsi juga begitu. Dia waktu presentasi bisa menjelaskan. Ditanya penguji,
bagaimana teknis Anda di lapangan, bagaimana riset Anda, metode Anda, dia bisa menjawab dengan baik. Tapi tulisannya amburadul, pembimbingnya udah menyerah gitu ya, nggak tahu ini ngarahkannya gimana ini, tulisannya nggak karu-karuan. Itu ada yang begitu, ya. Jadi mulai semester 1 sudah harus diasah kemampuan menulis. Jadi aku ini maunya begini gitu ya. Nek arek cilik itu aku tuh maunya begitu tapi tidak bisa menuangkan dalam tulisan gitu ya. Mauku tuh seperti ini. Saya tuh di lapangan, metode yang saya lakukan dalam riset saya itu begini. Tapi begitu dibaca tulisannya nggak bisa dipahami orang. Itu ada mahasiswa yang begitu. Arek iki jane pinter, tapi kok tulisannya begini ya. Yang baca ini bingung, tetap aja disalahkan gitu ya. Jadi Anda harus mengasah kemampuan itu. Nggak ada yang sulit kalau dilatih. Gitu. Cara melatihnya salah satunya adalah biasakan ngomong dengan teman itu susunannya SPOK ngono ya. Nah, itu seringkali dibaca begitu ditulisan. Masa karya tulis ilmiah tulisannya begini gitu ya, kayak ngomong sama temannya aja, nggak bisa dipahami sama orang yang membaca gitu ya. Jadi harus diasah mulai semester 1. Oke, Anda pinter bisa menyampaikan secara lisan, tetapi kemampuan menulis juga harus Anda kuasai. Begitu. Menulis itu juga cara berkomunikasi dengan orang gitu kan ya. Nah, itu seringkali saya jumpai begitu. Ayo diasah, mulai diasah. Ya. Memang nggak semua, tetapi nggak susah kok, tapi harus diasah. Karena memang standar lulus S1 sarjana, Anda memiliki kemampuan untuk menulis. Itu ya. Dan Anda nggak akan bisa menulis kalau Anda nggak pernah membaca. Kalau Anda nggak pernah membaca, Anda nggak akan pernah bisa menulis. Tapi nulis opo saya ini ya, saya mau tulis apa? Karena Anda nggak pernah membaca. Bu, saya bingung Bu mau nulis apa. Ya kamu kurang membaca gitu. Banyak baca. Baru kemudian coba pelan-pelan diterjemahkan dengan bahasa tulis. Karena yang dinilai itu kalau ujian juga tulisnya. Karya tulisnya kan begitu ya. Karya tulisnya berupa skripsi. Ya apa tulisannya? Gitu. Itu termasuk dinilai ya. Maka mulai semester 1 udah diasah. Karena memang harus Anda kuasai. Wis gak bisa ditawar. Ya. Harus bisa berkomunikasi dengan tulisan. Di mana di dalam karya tulis ilmiah bisa digunakan dengan penerapan kaidah ilmiah gitu ya. Kaidah ilmiah itu seperti apa sih gitu. Salah satunya adalah rasionalitas. Apa rasionalitas itu? Apa rasionalitas menurut Anda? Izin menjawab. Iya, Putri. Mungkin tidak mengada-ngada sesuai dengan apa yang dikaji gitu mungkin. Tidak mengada-ngada. Ya, tidak berdasarkan imajinasi ngono ya. Wah, saya membayangkan kayak Doraemon gitu ya. Bukan begitu ya. Aspek rasionalitasnya harus diperhatikan. Bagaimana kita mengangkat suatu tema itu bersifat objektif ya, kurangi subjektivitas ya. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu subjektivitas ditekan semaksimal mungkin. Harus objektif supaya nilainya bisa diukur gitu ya. Kalau subjektif ya angel ngukurnya. Serta faktual. Faktual itu ya lagi in ya, bukan hal-hal yang sudah basi atau sudah lama itu dibahas lagi. Itu karya tulis ilmiah ya. Pengertiannya sebenarnya banyak sih ya, tetapi beberapa yang saya cuplik. Jadi rasionalitas, objektif, faktual itu adalah salah satu sifat dari karya tulis ilmiah. Di mana hasil yang kita tuliskan itu adalah
bukan hasil imajinasi, tetapi berdasarkan pada aktivitas observasi, begitu ya. Kemudian mengevaluasi ya. Kemudian dalam observasi, dalam evaluasi itu dilakukan dengan metode tertentu, artinya metodenya gak ngawur. Metodenya harus memiliki dasar gitu. Kenapa harus memiliki dasar? Supaya bisa diuji oleh orang lain di tempat lain begitu. Jadi nanti akan ketemu dengan metode-metode riset nanti Anda ya. Itu hal yang krusial juga. Kalau metodenya salah, maka apa yang kita tulis juga tidak akan sesuai, tidak akan objektif, ya, tidak akan rasional gitu, ya. Kemudian bahasanya santun. Nah, ini saya sering nemuin juga nih ya, karya tulis ilmiah tapi bahasanya hiperbola, ya. Personifikasinya banyak banget. Nggak boleh begitu ya. Kok sih ditemui kayak begini ya? Bahasanya baku begitu ya, santun, kita tidak memakai banyak majas ya. Termasuk juga isinya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bisa dipertanggungjawabkan ini agak berat ini ya. Maka metode biasanya diuji dengan benar-benar gitu. Metodenya udah benar atau tidak. Kalau metodenya salah udah pasti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Maka nggak bisa kita tuliskan di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Gitu. Nah, ini ada beberapa fungsi dari karya tulis ilmiah ya. Selain yang utama adalah kita bisa mengkomunikasikan ide kita kepada orang lain lewat bahasa tulisan. Itu harus diasah ya. Harus dilatih, nggak susah kok, tapi perlu latihan. Itu aja. Ada fungsi-fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk pendidikan. Maka Anda harus punya kemampuan untuk menulis karya tulis ilmiah. Karena Anda nggak akan lulus S1 kalau Anda tidak bisa menulis karya tulis ilmiah. Minimal 1 di dalam skripsi. Itu ya. Jadi dengan terlatih membuat karya tulis ilmiah itu sebenarnya membuat kita bisa berpikir lebih sistematis gitu. Untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan, kita bisa lebih sistematis, urut gitu ya metodenya. Jadi membentuk kerangka pikir orang menulis karya tulis ilmiah itu. Kemudian fungsi yang kedua bisa juga berfungsi untuk penelitian. Ya, kalau sudah meneliti, Anda mau ngomong hasil riset Anda, akan lebih efektif ketika dikomunikasikan dengan bahasa tulisan. Nah, ditulis, kemudian masuk ke sosmed gitu ya. Kalau karya tulis ilmiah, sosmednya ya tadi ResearchGate, Google Scholar, Sinta itu ya, portal Sinta, di situ ada semua ya. Jadi mau mengkomunikasikan riset ya. Riset itu dilakukan untuk pengembangan pengetahuan yang baru. Jadi dikembangkan berdasarkan data-data yang akurat ya. Untuk kemudian selanjutnya adalah bisa diterapkan dalam kehidupan. Itu yang utama ya. Bisa bermanfaat gitu loh maksudnya hasil risetnya. Nah, kalau sudah riset tapi publikasinya tidak ada, bagaimana orang mau menggunakan? Nah, salah satu kunci untuk bisa mempublikasikan atau bisa dibaca dengan
orang banyak itu adalah dengan tulisan. Ya. Jadi ditulis, ini bisa dikirim kemana-mana. Maka bahasa tulis itu yang penting juga. Jangan sampai Anda tidak mengasah ketika Anda sudah masuk di perguruan tinggi. Ya. Kemudian fungsional, fungsi fungsional untuk karya tulis ilmiah untuk pengembangan pengetahuan, ya. Daripada berbicara gitu ya, kalau ditulis dengan baik bisa lebih mudah dipahami, kemudian di broadcast itu akan lebih banyak dibaca oleh orang, gitu kan ya. Untuk tujuan KTI. Nah, kemudian ciri-ciri sebuah karya tulis ilmiah. Pertama adalah reproduktif. Maksudnya bagaimana gitu ya? Maksudnya bagaimana reproduktif itu? Sebuah karya tulis ilmiah harus mengandung atau memiliki ciri-ciri ini. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Jadi kalau si moco gak paham apa yang Anda tulis, maka dia tidak masuk ke ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ini seringkali kami temui ya kalau ujian ya. Jadi baca tulisan sak paragraf itu bingung, ambigu soalnya. Antara paragraf yang satu dan paragraf yang kedua tidak bisa dipahami. Kata-katanya banyak yang ambigu, gak jelas. Berarti itu bisa dicoretin di sana. Wah, ini bukan ciri-ciri karya tulis ilmiah ini ya. Terlalu lebay apa ya, hiperbola misalnya. Terlalu hiperbola jadi ambigu. Maka kalau kita menyusun karya tulis ilmiah, hindari kata-kata yang ambigu. Kata-kata yang ambigu ini bisa kita reduksi, kita kurangi dengan menyusun kalimat yang baik dan benar. Susunannya SPO. Kalau dibalik O-nya dulu, P-nya dulu, S-nya dulu gitu ya. Itu akan membantu kita untuk memahamkan orang lain terhadap maksud kita yang kita sampaikan lewat tulisan. Jangan ambigu ini ya, karya tulis ilmiah nggak boleh nih kata-katanya ambigu, kalimatnya ambigu, begitu ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, tidak emotif atau emosional ya. Wah, curhat nih, ini curhat apa karya tulis ilmiah. Sangat dikurangi untuk subjektivitas, dipertinggi untuk objektivitas. Maka hal-hal emosional atau yang melibatkan perasaan penulisnya ini dikurangi, ditekan. Nggak boleh ada dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Beda kalau Anda nulis cerpen ya, puisi ya, karya sastra yang lain berbeda ya. Menggunakan bahasa yang baku. Sepertinya sepele, tapi begitu nanti Anda semester 8, sering kali kita menemui ya, bahasanya tidak baku. Salah ini ya, ambigu begitu ya. Tidak reproduktif, orang yang baca tidak paham, tidak bisa dimengerti. Itu masih sering kali ditemui. Jadi ini kuliah semester 1 tapi jangan pernah dilupakan untuk semester atas gitu ya. Semester 7, 8 ya. Biasanya sudah program untuk penulisan skripsi. Kalau skripsi itu udah nggak kelompokan, maju sendiri-sendiri ya. Maka Anda harus persiapkan diri Anda sendiri. Gitu. Ada yang 7 tahun baru lulus ya. Jangan sampai ya. Kemudian ciri-ciri yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Maksudnya bagaimana? Menggunakan kaidah keilmuan, menggunakan istilah-istilah akademik. Makanya biasanya ketika saya menulis karya tulis ilmiah, biasanya ada bagian abstrak ya.
di sana ada yang namanya keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci ini adalah istilah-istilah akademik yang memudahkan orang lain untuk mencari tulisan kita. Misalnya saya melihat efektivitas tanaman sirih dalam membunuh larva Aedes aegypti, gitu ya, misalnya gitu ya. Maka sirih gitu ya, istilah akademiknya supaya orang luar tahu sirih itu apa, karena penyebutan nama itu bisa macam-macam, maka saya cari nama Latin dari tanaman sirih. Apa sih nama lain dari tanaman sirih? Nah, kalau sudah nama Latin dipakai, artinya orang dunia ini ya ngerti ya, oh yang dipakai itu adalah sirih toh. Meskipun kalau di antar daerah kan bisa berbeda itu ya namanya. Istilah-istilah akademik, keyword atau kata kunci itu harus dipegang dengan baik. Kemudian ciri yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Jangan banyak makna. Kalau banyak makna nanti ambigu, susah dipahami orang lain. Padahal ciri-ciri karya tulis ilmiah tidak boleh seperti itu ya. Cari kata yang benar-benar memiliki satu makna untuk mengurangi bias. Bias apa? Bias penerimaan apa yang dikomunikasikan oleh penulis dengan pembaca. Nggak nyambung gitu ya, karena kan nggak berhadapan langsung gitu ya. Maka sebisa mungkin apa yang kita tulis itu bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Terdapat kohesi. Terdapat kohesi ini saling sambung menyambung, logika yang dipakai ya, berurutan ya. Jangan lompat-lompat. Nah, ini biasanya agak susah nih mahasiswa ketika membuat kohesi antar paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Biasanya dalam satu paragraf itu ada satu tema yang mau diangkat, kemudian diperjelas dengan kalimat utama, begitu ya. Habis itu pindah ke paragraf berikutnya, gak nyambung gitu ya. Nah, ini harus berlatih. Karena salah satu ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ada keterkaitan atau kohesi antar tulisan yang ditulis. Saya seringkali menemui ya, jadi antar paragraf itu nggak ada kohesinya, nggak nyambung, jadi loncat-loncat. Nah, kalau nggak memenuhi ya nanti nggak masuk ke karya tulis ilmiah itu. Bersifat objektif, menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, bukan hasil imajinasi, bukan hasil mimpi, begitu ya, bukan hasil karangan Anda, tetapi memang benar-benar hasil dari observasi, wawancara, begitu ya. Pengamatan ya, pengamatan skala laboratorium, pengamatan skala masyarakat begitu. Kemudian menggunakan kalimat efektif. SPOK itu ya. Koyoknya sepele tapi sering kali ditemui nih ya. Sebenarnya sampai kami tuh kadang-kadang sebenarnya dapat pelajaran bahasa Indonesia nggak ya gitu ya. Kok bikin kalimatnya nggak bisa dipahami, itu kami temui ya. Maksudnya apa yang mau disampaikan ini kalimat ini? Paragraf ini tuh mau ngomongin apa ya? Itu yang belum klik nih mahasiswa nih. Ketahuan nanti kalau di semester 8 ya. Sudah ngerjakan masing-masing begitu. Itu ketahuan. Coba kamu bikin kalimat yang benar dong gitu ya. Dibaca lagi pelan-pelan. Biasanya kalau sudah terlalu banyak errornya saya gitu ya, saya kembalikan, coba Anda baca lagi pelan-pelan per kalimat, dikoreksi. Karena saya nggak bisa memahami nih apa yang Anda tulis gitu ya. Nanti diperbaiki ya. Nah, jenis-jenisnya wakeh ya.
Macam-macamnya bisa Anda googling itu ya. Di saya itu bisa Anda lihat di sana. Ada proceeding, ada artikel ya. Di ResearchGate itu ada opini ya. Ada artikel, ada makalah. Nanti kalau Anda semester, nggak tahu nih, semester 1 udah bikin makalah-makalah? Sudah? Sudah ya, udah mulai ya. Maka itu adalah arena belajar Anda supaya nanti nggak kaget waktu nulis skripsi dicoret di KB gitu ya. Revisi terus-terusannya. Mulai belajar menulis makalah. Artinya mulai semester 1 ketika Anda mendapat tugas menyusun makalah, kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah harus Anda pegang. Cirinya seperti apa gitu ya. Harus Anda penuhi itu di sana. Artikel biasanya diterbitkan oleh jurnal ya. Jurnal-jurnal. Kamu lihat aja di Google Scholar atau Sinta saya itu ada ya. Kemudian makalah sih sering dikerjakan sama mahasiswa di dalam tugas skripsi. Skripsi harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana. Work paper ini sebenarnya mirip dengan makalah begitu ya, tetapi orientasinya ada pada kajian terhadap suatu problem ya, yang nanti Anda harus memberikan solusi begitu. Esai ya. Lomba esai, sering ya Anda dengar ya. Esai karya tulis ilmiah karena apa yang ditulis harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah seperti objektif, begitu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian reproduktif tadi ya, kata-katanya baku begitu. Tesis ini ketika nanti Anda melanjutkan ke jenjang S2, sekolah S2 pasca sarjana ya, setelah jadi sarjana. Tapi kalau bimbing tesis sebenarnya lebih enak ya, karena Anda sudah pengalaman di skripsi. Kemudian disertasi untuk jenjang S3 dan lain-lain. Wakeh sebenarnya jenis-jenis KTI ya. Nah, ini ada beberapa karya tulis. Nih, buku ya. Buku textbook, buku ajar itu ditulis pasti memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Ini ada beberapa buku yang saya tulis ini ya. Anda bisa baca kok di ruang baca sudah offline itu ada di sana ya. Bukunya apa sih? Ini adalah salah satu contoh karya tulis ilmiah, bentuknya buku begitu ya. Kemudian ini artikel ini di penerbit Singapura ya, saya tulis di sana. Jadi bukunya tebel ya, maka yang saya tulis di sini ya kaidah karya tulis ilmiah semua yang dipakai di sana. Mengutamakan rasionalitas ya. Kemudian penggunaan bahasa baku dan sebagainya. Terus kemudian esai gitu ya, esai juga karya tulis ilmiah. Kemudian tulisan di koran, opini itu juga ya. Maka yang saya tulis di sini adalah saya menekankan rasionalitas, objektivitas ya. Ini beberapa tulisan di koran ya, masuk di Radar Jember Jawa Pos waktu itu ya. Karena saya bidangnya di kesehatan lingkungan, maka ya yang saya tulis ya nggak jauh-jauh dari lingkungan begitu ya. Tentang lingkungan yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian kalau Anda mau baca ini ada semua sih di akun saya itu ya, Google Scholar ada, ResearchGate ada ya. Apa sih yang ditulis itu bisa ada semua di sini. Bisa dibaca secara online ini ya. Baik yang berupa buku, artikel ya, tulisan opini di koran ya, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke struktur penulisan ilmiah. Nah, di sini memang jenisnya macam-macam ya. Jenisnya macam-macam, tetapi pada struktur penulisan ilmiah ini ada beberapa hal yang menjadi
pedoman umum gitu ya. Nanti Anda akan mengenal yang namanya selikung. Selikung ya, bukan selingkuh ya. Selikung itu adalah kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang bisa sangat berbeda-beda antar tempat yang satu dan tempat yang lain. Seperti tadi saya sampaikan, pedoman penulisan skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pasti berbeda dengan pedoman karya tulis penulisan skripsi Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, gitu ya. Beda-beda. Itu yang namanya selikung. Tetapi sebenarnya isinya standar karya tulis ilmiah itu ya sama. Gitu. Selikungnya bisa macam-macam. Tapi ada hal-hal dasar yang sama gitu. Nah, yang pertama adalah judul. Gak mungkin toh Anda nulis sebuah karya tulis ilmiah gak ada judulnya. Gitu ya. Pasti ada judul. Kemudian baris kepemilikan. Baris kepemilikan itu siapa yang menulis gitu ya. Harus ada. Artinya apa? Artinya tulisan yang ditulis sama seseorang ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada broadcast tapi tidak ada penulisnya, itu hati-hati. Ngono ya. Karena standar penulisan karya tulis ilmiah atau sesuatu yang kita anggap objektif, kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, pasti ada kepemilikan. Siapa yang menulis? Tulisannya keliru, kita bisa datengin orangnya. Gitu ya. Jadi tulisan siapa itu harus jelas. Apalagi kalau seorang akademisi, afiliasi atau instansinya tuh harus ditulis dengan jelas. Anita gitu ya. Dari mana instansinya? FKM UNED. Untakoni UNED itu nang di gitu ya. UNED itu di mana? Nggak tahu ya. Ditulis juga FKM UNED. Jalan apa? Gitu. Nomor teleponnya berapa? Jadi kalau ada sesuatu yang salah, yang saya tulis, yang Anda tulis, maka Anda akan mudah ditelusur. Oh, iki sing nulis gitu ya. Tulisannya keliru atau tulisannya kurang klarifikasi. Itu bisa dicari. Jadi siapa yang menulis? Itu baris kepemilikan. Kemudian ada abstrak ya. Abstrak itu lebih ke ringkasan. Jadi Anda nulis tebel 150 halaman. Biasanya ini orang arah-arah sentuh baca segitu lengkap gitu ya. Maka dia hanya baca abstrak. Dibaca abstrak itu udah kelihatan si penulis mau mengkomunikasikan apa sih gitu ya. Apa yang mau disampaikan itu bisa dilihat sekilas di abstrak. Abstrak itu pendek gitu ya, tapi dianggap bisa mewakili isi dari keseluruhan tulisan yang tebalnya ratusan ya. Keyword atau kata kunci juga harus ada. Nah, kemudian pendahuluan ini podo ya. Harus ada pendahuluan. Biasanya ada latar belakang, tujuan, manfaat begitu. Kemudian metode, karena karya tulis ilmiah metodenya harus jelas, maka metode ini harus ada. Pengambilan datanya seperti apa itu dilihat di metode. Kemudian hasilnya apa yang di observasi, yang digali, data yang dianalisa itu dijadikan di abstrak. Kemudian dibahas dalam sebuah pembahasan sampai ada kesimpulan dan saran. Gitu ya. Harus hafal lah ya.
Jadi karya tulis saya itu harus ada apanya ya? Harus ada 9 item ini. Nulis panjang ditanyain kata kuncinya apa sih yang mau ditulis itu sebenarnya gak iso jawab. Itu akan menyulitkan Anda, gitu ya. Ya, bahas satu-satu. Judul. Nah, orang baca judul tuh pintu masuk orang tertarik atau tidak dengan tulisan kita, begitu ya. Casingnya. Maka Anda harus bisa mencari judul yang paling oke. Yang seperti apa? Kalau kalimatnya terlalu banyak, malah nggak bisa dipahami gitu ya. Judul itu singkat, padat, jelas, tapi bisa mewakili isi keseluruhan dari tulisan kita. Maka ketika kita memilih judul, kalau saya sih nulis judul itu belakangan. Kalau saya sudah selesai menulis pendahuluan, menulis tujuan ya, metode hasil pembahasan, baru saya pikir judul yang paling bagus apa ya, yang bisa menarik orang untuk tertarik membaca tulisan kita. Ringkas dan informatif ya. Jangan bertele-tele, jangan kepanjangan, begitu ya. Ringkas, mudah dipahami, dan juga informatif. Informatif seperti apa, gitu. Informatif seperti apa? Memberikan informasi terhadap isi tulisan kita. Dan saya ini menarik loh, begitu ya. Karena saya membahas tentang sesuatu yang baru ABCD. Itu tergambar di judul. Orang sekilas melihat judul tertarik, maka dia akan membaca tulisan Anda. Jumlah kata sebaiknya tidak lebih dari 14 kata. Bisa tulis bahasa Indonesia plus bahasa Inggris ya. Ini sering kali juga nih saya temui nih mahasiswa nulis judul panjang. Biasanya kalau pas ujian saya tanya, coba dihitung itu berapa kata itu judul Anda gitu ya. 25 Bu gitu ya. Kurangi deh, nggak ngerti gitu ya, malah nggak menarik. Jadi perhatikan, singkat, padat, jelas, informatif gitu ya. Nah, gunakan judul yang kreatif untuk menarik minat pembaca. Ini mahasiswa nih jagonya nih. Kalau ngikut apa lomba-lomba karya tulis ilmiah disingkat-singkat gitu ya. Kreatif ya, maksudnya apa? Ini ya pinter mahasiswa ya. Gaul saya. Judul merupakan pencerminan dari kata kunci yang mau kita berikan atau kita mau informasikan kepada pembaca. Nah, bikin judul kalau saya sih terakhir. Jadi setelah kita ngerjakan hasil pembahasan, simpulan, saran itu bisa memformulasikan judul yang paling oke. Orang enggak bingung ya. Kadang-kadang kata-kata terlalu panjang itu kan bikin ambigu ya. Nah, di baris kepemilikan. Baris kepemilikan yang tadi sudah sedikit saya singgung ya, harus ada. Kalau nggak ada, artinya tidak ada yang bertanggung jawab terhadap isi tulisan. Jangan dipercaya. Jadi Anda kalau broadcast, ada nama penulisnya nggak sih gitu ya? Kalau enggak, kayaknya dikurangi dulu deh broadcastnya. Kalau ada nama penulisnya, berarti ada yang dimintai pertanggungjawaban, gitu ya. Nggak boleh ada gelar biasanya. Masih gelarnya ada 5 gitu ya. Di baris kepemilikan hilangkan gelar itu. Kenapa sih gitu? Ada filosofinya ya. Kenapa nggak cantumkan semua gelarnya? Karena kadang-kadang kita baca gelarnya orang itu sudah insecure sendiri itu. Padahal